Lanjut. Ya, Ada informasi fakta atau hoax. Bang Bahlil wajibkan ojol beli motor listrik tahun 2026. ya. Ini masih 2 Desember nih informasinya. Beredar di salah satu Facebook. Jadi semacam dulu itu pernah ada juga gagasan kompor listrik, ingat nggak Bang? Oh iya. Kompor listrik waktu itu di salah satu menteri juga yang Itu menyampaikan. di ujungnya Pak Jokowi ya, Iya. terakhir ya. Jadi narasi-narasi ini kan banyak beredar seolah-olah membuat kebijakan yang berpihak kepada ojol, berpihak kepada warga bawah gitu ya. Seolah-olah berpihak seperti itu. Namun pada kenyataannya tidak ada fakta yang menyebutkan si Bahlil ngomong terkait dengan ojol ini harus pakai motor listrik di tahun ini. Jadi tenang aja. Jadi nggak ada paksaan, tidak ada aturan yang kemudian memaksa driver online ini beralih ke sepeda motor listrik. Meskipun kita tahu motor listrik memiliki keunggulan, motor konvensional memiliki keunggulan juga. Dan ini yang nelfon siapa nih? Kanda. Kok ada Kanda di situ? Kanda itu. Jadi Bang Bahlil, Kanda Bahlil itu tidak ada mewajibkan ojol memakai motor listrik itu. Iya. Tetapi mungkin Bang Bahlil sebegitu arogannya. Iya. Tapi wacana ini memang sangat diharapkan. Setahu saya Bang ya. Ini kayak dulu isu kompor listrik ya, ingat kan? Iya. Industri itu akan sangat mendukung kebijakan-kebijakan seperti ini, kebijakan-kebijakan revolusioner seperti ini, karena akan menggerakkan industrinya. Kalau ada kebijakan seperti ini, di satu sisi positif, di sisi lain kan punya dampak juga gitu. Tidak semua ojol mampu beli sepeda motor listrik yang harganya mahal, dan perawatannya juga masih susah dan tidak long lasting katanya. Iya. Dan dijual bekasnya sulit, transaksi. Nggak ada yang mau beli juga. Nah seperti itu. Jadi tidak ada fakta yang menyebutkan si Bahlil ngomong ini. Dan bukan kewenangan dia juga. Oh gitu ya? Iya, Bahlil kan Kementerian SDM. Bukan Kementerian Perhubungan ya? Bukan Kementerian Perhubungan, bukan siapa lagi, perindustrian. Bukan LH juga kan? Bukan lingkungan hidup juga. Ini kan terkait dengan emisi ya? Ya, jadi memang ketika kita menganalisa sebuah informasi, kita harus tadi disebut oleh Bang Gaib, kredibilitas dan kompetensinya lihat dulu. Mesti jelas ya. Nah, Bahlil kompetensinya sebagai Menteri SDM gitu ya. Dia hanya berwenang dalam hal nikelnya gitu ya mungkin ya. Nikel dari bahan baku baterainya. Memang di Indonesia tuh bidangnya kementeriannya itu suka tumpang tindih juga ya. Jadi misalkan industri nikel, industrinya ada di Kementerian Perindustrian. Ya. Tapi bahan bakunya, nikelnya ada di Kementerian SDM. Ya kan? Ya. Kalau nanti begitu dia dipasarkan, ada Kementerian Perdagangan. Misalnya dia ekspor gitu kan? Ya. Gitu. Terus terkait dengan lingkungannya, ada Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau dia ada tambangnya di hutan, ada Kementerian Kehutanan. Perusahaannya mau ekspansi, ada di BKPM. Ini melibatkan 5-8 kementerian yang mereka itu harus izinnya tanda tangan semua menteri. Gedor pintu satu-satu. Memang sekarang udah 1 pintu, alhamdulillah. Tapi jendelanya banyak. Dan itulah yang kemarin dikeluhkan oleh sejumlah investor. Ya, benar. Kalau di Vietnam ada orang bawa duit nih, mau investasi, misalnya Bang Asil nih punya duit banyak nih, mau investasi di Vietnam. Itu menurut seorang pengusaha di Apindo bilang ke saya bahwa kalau di sana itu dia bilang gini, Abang Asil mau investasi apa? Oh saya mau pengen bikin ini nih investasi sepatu, karena kita punya sepatu Bang bagus mereknya Asnil Air. Ya. Oke, Bang Asil butuh tenaga kerja berapa? Butuh tempat di mana? Kita punya. Biar kita siapin, Abang bawa duit aja ke sini.
harga tenaga kerjanya segini, 5 tahun tidak berubah. Yes. Pajaknya segini, 5 tahun tidak berubah, tempatnya ada di sini, luasnya segini, dan dijamin tidak ada ormas. Abang mau Ya. nggak? Pertama, keamanan dijamin. Kedua, cuannya juga dijaga. Siapa nggak mau, Bang? Iya. Kalau saya punya duit ke sana deh. Iya. Terus Bapak butuh. Ciputra ke sana tuh. Iya, makanya. Jadi banyak banget kemudahan yang mereka dapat. Karena katanya buat pengusaha, Mas, yang penting 5 tahun ke depan dia udah tahu harus keluar duit berapa. Itu yang paling udah penting, memproyeksikan apa duit keluar dan apa duit masuk. Duit masuk. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Seharusnya kalau ingin Indonesia emas tercapai 2045. Karena Bang, hari ini saya baca tulisan, dia bilang betapa menyedihkannya Indonesia kalau tidak menyiapkan lapangan kerja cukup banyak karena jumlah lulusan SMK dan orang-orang produktif di Indonesia tuh luar biasa jumlahnya. Jangan sampai anak-anak muda produktif ini gak ada tempatnya nanti. Dan kalau anak muda tidak punya tempat untuk berkarya, dia tuh bisa melakukan apa saja yang membahayakan. Nah, itu yang dikhawatirkan sama dia. Dan dia melihat tanda-tanda itu belum kelihatan. Kita menciptakan lapangan kerja dengan padat karya, investasi, kita bikin pabrik ini, pabrik itu, bikin sentra ini, sentra itu nggak ada barang ini. Bang Astil sibuk ngurusin makan bergizi sama koperasi Merah Putih. Bang, ini kan demi masa depan negeri kita juga, Bang. Iya juga sih, rakyat anak-anak SD kalau nggak bisa makan nggak bergizi nggak bisa berpikir. Nggak berpikir, iya. Iya, karena makan gizi itu kita bisa berpikir ya. Cuman makanannya dijamin nggak? Itu memang makanan yang terbaik gitu kan. Oke. Bukan korma tipis sama susu doang ya. Iya. Udah korma tipis lagi. Terus satu lagi, gurunya udah makan belum? Oh iya bener. Iya. Iya. Bener, jujur ya Pak. Iya, bener, gaji bener. Guru honorer itu berapa? Iya. Kasihan ya. Iya. Apakah cukup untuk beli makan siang dia? Kan dikasih kan anak muridnya makan, dikasih makan. Gurunya gimana? Iya. Gimana mau dia ngasih? Sekarang udah harus dapat katanya aturan baru. Oh udah dapat. Udah dari wakil kepala BGN udah ngomong gitu. Jadi gurunya sejahtera, muridnya kenyang. Iya. Proses belajar mengajar menjadi tenang. Kan begitu. Tuh Bang Astil, ternyata tadi dompetnya ada kartu Koperasi Merah Putih tuh. Udah jadi anggota ya? Belum Bang. Ada peluang nggak? Ada. Bisa apa? Enggak, kartu anggotanya aja biar buat belanja-belanja. Tapi RT saya udah ada sih Bang. Oh udah ada ya, alhamdulillah. Gitu. Oke. Tapi nggak tahu kantornya di mana. Ada. Ntar saya kabarin. Oh ya satu lagi nih, masukin si Bahlil. Memang kalau konteks sekarang Bahlil itu lagi melobi Purbaya terkait dengan subsidi energi. Subsidi energi. Oh jadi nanti PLN ojol gitu ya. Ojol belinya lebih murah gitu ya? Ya, apakah berkaitan dengan itu? Kita nggak tahu. Purbaya yang bisa jawab kan nanti. Ya. Ya, karena jumlah motor di Indonesia salah satu yang terbanyak ya di dunia. Yes. Makanya banyak distributor motor Yamaha, Honda dan lain-lain itu Indonesia tuh pasarnya. Sampai Valentino Rossi datang dan di bajunya Valentino Rossi itu tulisannya terdepan apa tulisannya? Yang Yamaha itu semakin di depan. Itu kan banyak orang di luar negeri nanya, itu bahasa apa ya? Itu cuma mau menunjukkan bahwa pasar motor di Indonesia itu udah gede banget, luar biasa banget gitu. Jadi memang kalau memang mau ada diversifikasi dengan listrik ya oke aja sih, biar nggak terlampau polusi nih negeri ini dengan motor. Walaupun kita tahu yang punya bisnis motor itu listrik siapa-siapa orangnya aja itu aja. Nah, cuman yang perlu kita Bang Astil subsidi sebut, energi itu harus berkeadilan. Yang sebut kan? kemarin tuh nama-namanya siapa tuh? Yang kemarin yang di grup ini nama-nama pejabat itu loh. Pejabat yang punya pabrik distributor motor dan mobil listrik. Cuman kan ya kita nggak enak lah nyebutnya. Bang Astil sebut aja pengusaha. Iya. Inisialnya apa kembali Bang ya?
Pokoknya subsidi energi prinsipnya harus berkeadilan kan Bang? Iya, betul. Sepakat kan ya? Sepakat itu ya. Oke. Informasi bahwa Bahlil wajibkan ojol beli motor listrik tahun 2026 kita nyatakan hoax ya. Untuk saat ini. Untuk saat ini ya, karena Bang Bahlil tidak pernah mengatakan itu. Ya. Nggak pernah. Cuman saya nggak tahu nanti. Kanda. Ya. Ternyata tiba-tiba benar ya, berarti memang oke. Cuman untuk saat ini nggak ada kalimat itu. Bang Bahlil lagi fokus untuk membangun energi Indonesia untuk jadi lebih baik. Karena beliau adalah Menteri SDM yang kalau dibelah dadanya adalah merah putih.